وزد وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صباح الخير. هل أنتم كلكم بخير؟ الحمد لله. طيب قبل أن نبدأ الدرس أنا أقرأ لكم كشف الحضور. هل حضرتم كلكم؟ من لم يحضر؟ Dika Iqbalu Lailika hadir. Summa Faris Royan, Irsyad Abdi, Koko Koharudin, M. Nafis Al-Hanan, M. Hisru Maulana, Muhammad Fikri Al-Farasi, Muhammad Fikri Ansyah. Ayo Murad. لا يزال مرض هذا في الأسبوع الماضي أيضا حتى الآن. هذا أمس مريض. إذن منذ يومين. محمد رضا، Nur Muhammad, Rifki Fathul Iman, Ulil Absar, dan wahid minkum maridna wal akharun alhamdulillah. Alana min an-nisa Aireni Aina Hadira Maridah. Ada mundu selesai mana? Sah? An-Nisa Firdaus, Elo, Maridah Aidan, Mirah Syahadah, Jeng Dinda, Summa Khalilatul Musawwamah, Mudha'afatul Hasanah, Nada Fariha, Rismatul Zahra, Ummu Nailun Najwa, Wedina Nur Fadilah, Sumayunita Masyaallah. Masyaallah, asma'ukum masyaallah jamilah, al-asma jamilah. Hada min asma fi hadha zaman wa ma nahnu qadiman al-asma al-ism faqat yani qasir. Naam, alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla alladhi an'amana bi anwa'in ni'am wa minha nikmatu al-fursah li al-liqa ma'akum fi hadha as-sabah alladhi nuridu yani fi hadha al-liqa li ajli at-ta'allum insyaallah. Nahnu نواصل درسنا في الأسبوع الماضي لكن في أيضا خطأ يعني نستمرار الدرس. نحن سنستعد لامتحان الفصل في الأسبوع القادم إن شاء الله، ولذا نحن نكمل درسنا ونأخذ منها أو من الدرس نأخذ منه ماذا الأسئلة للامتحان. في الأسبوع الماضي
Nahnu ta'allamna wa wasalna hatta safhah 36. Lakin nuraji awalan nabda min al-bab qablahu yani anwa'u syirk, anwa'un min asy-syirk. Hada. Wa insyaallah nakhudh min hada al-as'ila lil-imtihan. Iftahu kutubakum safhah 27. Wajadtum? Khalas ta'allamna hadha falamma. Nah, idzan nahnu nuraji min huna, natawara min huna, thumma ba'din nukammil. Wa na'khudh al-as'ila lil-imtihan insyaallah min bidayah darsi, yani min makna tauhid hatta ba'din anwa' syirki, summa awaili al-dabhi, awail al-dabhu li ghairihi. Wala as'ila sahl. Wasu'al aidan naktub bil-lugha mada? Bil-lughatil arab. Lakin ana akhtar yani ashalul as'ila insyaallah. Hatta yani ya al-muhim alladhi sanukhrij min ad-dars insyaallah ad-durus allati qad ta'allamnaha. طيب اليوم نحن سنتعلم أنواع من الشرك، يعني من جملة الشرك هناك كثيرة، ونحن لابد أن نعرف ما هي أنواع من الشرك حتى نحن نجتنب منه حتى لا نقع فيه. ولذلك نحن نعرف ونتعلم ما هي أنواع من الشرك. ذكر المصنف الأول هذا من أنواع الشرك الحلف بغير الله. الحلف باللغة الإندونيسية bersumpah. Al-halfu ma'nahu bersumpah. Al-halfu bi ghairillah yani nahnu naqsim bi dzikri ismi ghairillah. Mungkin ismul anbiya wa ismu al-malaika wa ismu al-jamadat aw ay syai'in. Wa idza aradna an nahlif falnahlif billah. Al-halfu bi ghairillah, al-halfu bi ghairillah ma'nahu al-qasam bil mu'azzam li ta'kidil azmi ala fi'li syai'in aw tarkihi. Al-qasam bersumpah bil mu'azzam, yaitu syai'un mu'azzam, sesuatu yang diagungkan. Limadha? Li ta'kidil azmi, untuk menguatkan tekad, ala fi'li syai'in, melakukan sesuatu, aw tarkihi, atau meninggalkan sesuatu atau tidak melakukan. Jadi sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang kita anggap diagungkan untuk menguatkan tekad apakah kita mau melakukan sesuatu atau tidak. Demi Allah saya akan begini, demi Allah saya tidak akan begini. Fal halfu bisyai'i ta'zimun lahu. Al halfu bisyai'i, bersumpah dengan sesuatu, ta'zimun lahu, artinya mengagungkan kepada sesuatu itu. Ini titik kemusyrikannya di mana? Karena setiap orang yang bersumpah dengan sesuatu itu artinya mengagungkan sesuatu yang dibuat sumpah. Sedangkan kita seharusnya hanya mengagungkan Allah. Karena itu kalau kita bersumpah harus menyebut nama Allah, jangan menyebut yang lain. Kalau menyebut yang lain artinya kita mengagungkan selain Allah. Disitulah letak kemusyrikan. Wa ta'zimu haqqun lillahi ta'ala. Yang diagungkan itu, mengagungkan itu hanya hak Allah. Kita mengagungkan sesuatu itu adalah ya untuk Allah.
La yanbaghi li ghairi, tidak seharusnya, tidak baik untuk selain, tidak seharusnya, tidak semestinya untuk selain Allah. Falidha, oleh karena itu, la yahillul halfu bi ghairillah, oleh karena itu tidak halal, berarti haram, berarti dosa. La yahillu, tidak halal, al halfu, bersumpah, bi ghairillah, dengan selain Allah. Mahma kana idhamul makhlufi bihi, sehebat apapun agungnya sesuatu yang dibuat sumpah, sehebat apapun yang kita anggap sesuatu yang dibuat sumpah itu nggak boleh. Kan Nabi, seperti Nabi, demi Muhammad, demi Musa, demi atau demi Nabi Muhammad atau Nabi siapapun. Wal Ka'bati, dan Ka'bah, al musyarrafati, yang dimuliakan. Idan al halfu yani labud billah, la yajuzu li ahadin an yahlifa bi ghairillah mahma kana kabura al makhluf bihi, mahma kana azuma al makhluf bihi, sebesar apapun, sehebat apapun selain Allah itu tidak berhak untuk dijadikan sumpah. Apalagi kalau sekedar menyebutkan apa yang remeh, menyebutkan sesuatu yang kita anggap sangat mulia pun kalau dibuat sumpah nggak boleh. Sampai demi Allah, nah kalau demi Allah boleh, demi Rasulullah, demi Nabi Muhammad, demi Ka'bah, demi Masjidil Haram, pokoknya sesuatu yang kita anggap sangat sakral, sangat mulia pun tidak boleh dibuat sumpah. Yang boleh hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ajma'a al-ulama'u 'ala anna al-yamina la takunu illa billah. Para ulama sudah berijma', sudah bersepakat bahwasanya bersumpah itu tidak boleh kecuali harus dengan nama Allah. Annal yamina, sungguhnya bersumpah, la takunu, tidak ada, tidak benar, tidak boleh, illa billah, kecuali harus menyebut nama Allah. Au bi sifatihi, atau boleh dengan nama sifat Allah. Demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi Al-Malik, Al-Qudus, boleh kalau gitu. Wa ajma'u, dan mereka para ulama telah bersepakat alal man'i, melarang, atas dilarangnya, minal halfi, bersumpah bi ghairihi, selain Allah. Jadi ini sudah menjadi ijma', kesepakatan para ulama yang bersumber dari pemahaman mereka terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis bahwa nggak boleh ada sumpah kecuali dengan menyebut nama Allah atau dengan sifat-sifatnya. Dan mereka sudah bersepakat dilarang bersumpah kepada selain Allah, siapapun mereka, siapapun, apapun benda yang paling hebat pun nggak boleh dibuat sumpah. Wa qad ja'at ahaditsu katsiratun fin nahyi 'anil halfi bi ghairillah. Waqad ja'at, dan sudah datang, ahaditsu, hadis-hadis, katsiratun, yang banyak, sudah banyak dalil dari hadis, fin nahyi, hadis yang melarang, anil halfi, dari bersumpah bi ghairillah, dengan selain Allah. Hadis yang melarang sumpah dengan selain Allah sudah banyak. Minha, di antara hadis-hadis itu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa bunyinya? Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Apa artinya? Wa man, barang siapa, halafa, bersumpah, bi ghairillah, dengan selain Allah, faqad kafara, maka sungguh dia sudah kafir, au asyraka, atau sudah musyrik. Ya, tentu saja di sini kata-kata kafaro au asyraka ini
Para ulama membagi kufur juga ada kufur besar, ada kufur kecil. Begitu juga syirik, juga ada syirik besar, ada syirik kecil. Maka yang dimaksud di sini adalah kufur kecil. Begitu juga syiriknya adalah syirik kecil. Ini termasuk perbuatan syirik, tapi bukan syirik yang membatalkan akidah. Tapi di sini bunyi hadisnya, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia sudah kufur. Bisa juga maksudnya adalah kufur kecil, aw asyraka, atau dia sudah musyrik juga, yang dimaksud musyrik kecil. Baik. Baik itu kufur kecil ataupun syirik kecil, intinya ini sesuatu yang sangat berbahaya. Karena kecil ini, kalau namanya kecilnya syirik itu besar, ya kan? Karena syirik ini dosa yang Allah tidak akan ampuni, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain yang Allah kehendaki, tapi kalau syirik tidak Allah ampuni. Wa minha, biar cukup waktunya. Wa minha, dan diantara dalil yang melarang orang berbuat sumpah dengan selain Allah, qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, apa artinya? Sesungguhnya Allah yanhaakum, melarang kalian, antahlifu, bersumpah. Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah biabaikum, dengan menyebut bapak-bapak kalian, demi mama, demi papa, demi bapak, demi ibu, demi kamu, ya, demi yang lain, itu nggak boleh. Man kana halifan, barang siapa yang bersumpah, falyahlif, maka hendaknya dia bersumpah billahi, dengan menyebut nama Allah, au liyasmut, atau diam. Jadi pilihannya diam, atau kalau mau bersumpah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah atau sifat-sifat Allah. Gak boleh ada orang menyebut nama selain Allah dibuat sumpah. Kalau orang Indonesia yang dimaksud melakukan sumpah itu apa? Dia mengawali kata-kata itu dengan demi. Setiap kata-kata demi itu maksudnya adalah sumpah. Kalau dalam bahasa Arab ada huruf-huruf qasam, itu wawu, apa lagi, ba dan ta. Wallahi, billahi, tallahi. Ini namanya huruf qasam. Kalau di Indonesia, wa, ba dan ta itu diartikan demi. Makanya jangan sering-sering atau jangan sembarangan bilang demi. Kalau mau bilang ya demi Allah, demi Allah. Jangan ngomong selain demi Allah, demi apa yang lain nggak boleh. Sampai sesuatu yang sangat kita muliakan pun nggak boleh. Wa min amthilati al-halfi bi ghairillah, di antara contoh-contoh bersumpah kepada selain Allah, ma sya'a ala alsinati kathirin minal khalqi. Ma, apa-apa, sya'a itu yang sudah menyebar, sudah umum. Ma sya'a, sesuatu yang sudah menyebar, ala alsinati kathirin minal khalqi, di mulut orang banyak di kalangan makhluk. Maksudnya ini orang sudah umum banget, ya, dibicarakan, sudah menyebar, sudah viral, ya, di mulut-mulut orang. Kaqaulihim, seperti kata-kata mereka, wan nabiyyi, demi nabi. Kelihatannya nggak ada yang salah, ya, karena menyebut nabi, tapi ternyata nabi nggak boleh dibuat untuk sumpah, karena yang berhak untuk dijadikan sumpah hanya Allah. War rasul, demi rasul. Wal ka'bah, demi Ka'bah. Wal haramis syarif, demi Masjidil Haram. Wa hayatik, demi kehidupan.
Ini pokoknya kata-kata yang sering kita ucapkan dan sepertinya tidak salah, karena ini memang sesuatu yang kita anggap sesuatu yang penting ya. Tapi ternyata itu dalam hukum itu termasuk perbuatan syirik. Syiriknya syirik kecil. Wa qad warada, dan sungguh telah datang fi sunnah dalam hadis an-nahyu, larangan, anit talaffuz, mengucapkan, bi ibaratin, dengan ungkapan-ungkapan, tusawi, yang menyamakan, bainallahi, antara Allah, wa ghairihi, dan selain Allah. Termasuk kata-kata yang dilarang, yang di situ mengandung unsur kemusyrikan, adalah mengucapkan atau menyampaikan ungkapan-ungkapan yang di situ mengandung makna menyamakan sesuatu dengan Allah. Sesuatu, benda atau orang atau apa itu, tapi mengandung makna menyejajarkan Allah, menyejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Au tusnidu an-nataija, atau menyandarkan hasil-hasilnya ila ghairillah, kepada selain Allah. Menyamakan sesuatu dengan Allah atau menyandarkan sesuatu hasil kepada selain Allah. Mislu qaulil qail, seperti ungkapan seseorang yang berkata, Masya Allahu wa syi'ta. Masya Allah artinya apa? Apa yang dikehendaki Allah. Wa syi'ta, dan apa yang kamu kehendaki, atau apa yang dikehendaki Allah dan apa yang disukai atau yang dikehendaki kamu. Di sini ada kata-kata wa, wa, Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, kehendak Allah, wa syi'ta, dan kehendakmu. Jadi ada kata-kata wa, artinya apa kalau wa? Dan. Wa artinya dan. Kehendak Allah dan kehendakmu. Di situ ada makna yang terkandung bahwa seolah-olah kehendak Allah dan kehendak kamu. Di situ ada unsur menyekutukan Allah dengan kamu. Karena kalau dalam bahasa Arab itu huruf ataf ini kan banyak ya. Ada yang wa, artinya wawu, artinya dan di sini posisinya sejajar. Muhammad dan Umar sama. Ada huruf ataf namanya apa? Fa. Itu menunjukkan menyambungkan dua kata tapi jaraknya dekat. Ja'a Muhammadun fa Umar. Dakhala Muhammadun, masuk Muhammad, fa Umar. Maka segera masuk Umar. Itu di situ jaraknya dekat. Muhammad masuk dulu, habis itu disusul dengan jarak yang begitu mepet, datang berikutnya Umar. Tapi kalau dakhala Muhammadun wa Umar, itu sejajar. Muhammad dan Umar masuk, bisa jadi Muhammadnya dulu, bisa jadi Umarnya dulu, karena pakai guna kata-kata wa yang menunjukkan sejajar. Kemudian ada huruf atau pakai summa. Ja'a Muhammadun summa Umar. Kalau begitu berarti apa? Ada jarak agak jauh. Jadi kalau dalam pengumuman ada Ja'a Muhammadun wa Umar, maka kita pahami bahwa bisa jadi Umar dulu yang datang, bisa jadi Muhammad dulu. Tapi kalau Ja'a Muhammadun fa Umar, artinya Muhammad datang segera disusul oleh Umar. Kemudian Ja'a Muhammadun summa Umar, Muhammad datang disusul agak lama dikit, ada jarak waktu, kemudian masuklah atau datanglah Umar. Nah, di sini ketika kita menyebutkan kehendak Allah disamakan atau digunakan kata-kata wa untuk menggambarkan kehendak manusia, kehendak kita, itu di situ ada unsur kemusyrikan. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan
usaha kita ini nggak boleh. Harusnya dengan izin Allah, kemudian usaha kita. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah dan usaha saya keras, saya sukses. Nah, nggak boleh, karena di situ ada. Dan sebagai ketua panitia umumnya, alhamdulillah berkat rahmat Allah dan usaha kalian. Nah itu kalau kita paham, itu harusnya tidak menggunakan kata-kata dan, tapi menggunakan apa? Kata kemudian. Karena dan ini ada unsur mensejajarkan Allah dengan manusia. Yang itu di situ ada makna mengandung kesyirikan. Ini menggambarkan betapa sangat pelik ya urusan masalah kemusyrikan itu. Kita harus hati-hati ya. Nah, karena kita khawatir sekali ya. Na'udzubillah ya, kalau sampai kita terjerumus ke dalam kemusyrikan, apalagi kalau terus menerus, walaupun syirik kecil, tapi kalau terus menerus bisa menjadi besar, dan itu sangat berbahaya. Kemusyrikan itu kalau sampai syirik besar, na'udzubillah, bisa menghapus semua amal, bisa menjadikan kita batal keimanannya kalau dari Islam. Bisa kita na'udzubillah menjadi ahli neraka kekal. Na'udzubillah, makanya kita harus hati-hati. Nah, untuk menjaga supaya kita jangan sampai terjerumus ke dalam syirik, baik syirik kecil, apalagi na'udzubillah syirik besar, maka kita harus belajar. Di sini termasuk kita hati-hati ketika mengucapkan kata-kata yang itu sudah umum di kalangan manusia, sudah biasa diucapkan sama orang, yaitu apa? Bersumpah dengan selain Allah, menyebut-nyebut nama benda atau sesuatu sebagai sumpah, atau ada kata-kata yang mengandung makna menyejajarkan Allah dengan makhluk, yang kayak tadi Masya Allah wa syita. Contoh yang lain apa? Laulad dawa'u lahalaktu. Laulad dawa'u lahalaktu. Apa artinya di sini? Laula, jika bukan karena ad-dawa'u, mana dawa? Obat. Lahalaktu, maka saya mati, saya binasa. Kalau saya nggak minum obat, saya mati. Di situ berarti menyandarkan hasil sesuatu kepada selain Allah, sama dengan bahwa yang menyebabkan orang itu hidup adalah obat. Di situ ada makna menyandarkan hasil suatu benda atau suatu selain Allah kepada Allah, atau kepada sesuatu yang harusnya itu harusnya hanya disandarkan kepada Allah, karena yang namanya hidup mati itu adalah Allah yang menentukan. Tapi ketika orang itu mengatakan kalau bukan karena dokter saya sudah mati, kalau bukan karena saya minum obat saya sudah mati, berarti itu menyandarkan hasil sesuatu kepada selain Allah yang seharusnya menyandarkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih tepat gimana? Jangan pakai itu. Gimana caranya? Kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian ya perantara obat saya sudah mati. Walaulal kalbu la dakhala lisu al manzilah. Walaulal kalbu, kalaulah bukan karena ada guguk, la dakhala, maka masuklah al lisu, apa lis? Maling, al manzilah, rumah. Jadi pas dia cerita ada maling lagi ngendap-ngendap, tiba-tiba ada anjingnya itu bangun menggonggong. Terus apa? Malingnya kabur. Tadi malingnya udah ngendap-ngendap depan pintu. Padahal pada malam itu pintu nggak dikunci, lupa. Ada barang-barang yang berharga di depan rumah atau di bagian depan rumah. Pas karena saking senengnya itu maling mau mencuri gak jadi karena ada gonggongan si guguk. Kemudian dia mengatakan apa? Alhamdulillah, kalau bukan karena guguk semalam ini maling suruh masuk namanya. Berarti apa? Menyandarkan hasil keselamatan dari pencuri itu kepada guguk.
Disitulah ada unsur apa? Kemusyrikan. Jadi hati-hati juga kita dalam berbicara. Wal wajibu, yang benar wajibnya bagaimana? Nisbatu dzalika ilallahi wahdah. Harusnya menyandarkan, menisbatkan semua itu tadi hanya kepada Allah. Fayaqul masya Allah wahdah. Harusnya begitu. Masya Allah wahdah, itu karena kehendak Allah satu-satunya. Laulallah la halaktu, kalau bukan karena Allah saya sudah mati. Jadi obat disebutkan tapi hanya sebagai sebab saja. Juga bukan karena Allah dengan perantara obat ini. Nah, itu boleh kalau seperti itu, menyebutkan wasilahnya. Laulallah la dakhala lisul manzil, kalau bukan karena kehendak Allah masuklah itu pencuri kepada rumah atau di dalam rumah. Wa hunaka alfadhun katsirah min hadzal qabil, dan wa hunaka, dan ada banyak alfadhun, lafal-lafal katsiratun yang banyak, min hadzal qabil, dari sisi ini, maksudnya yang sebanding, yang hal seperti ini, dari model-model seperti ini, kata-kata seperti ini yang mengandung kemusyrikan itu banyak. Sya'i'atun, yang sudah menyebar, ala alsinati katsiri minan nas, di kalangan mulut banyak orang. Jadi orang itu sudah biasa dengan kata-kata itu, padahal kata-kata itu apa? Berbahaya karena mengandung unsur kemusyrikan. Tapi itu sayang karena tidak berilmu, karena mereka tidak ngaji, tidak ngerti, nah itu terjadi. Nah, kita yang sudah belajar harus hindari. Kalau kita melihat orang yang macam itu, kita kasih tahu. Kalau mereka nggak tahu, nggak belajar, dosa karena dosa nggak belajar. Ya, takutnya nanti kita apa? Menyesal. Oh, ternyata saya selama ini banyak mengucapkan kata-kata yang menghapus dosa, yang menghapus pahala, yang mengandung dosa, gitu kan. Jadi kita nyesal. Nah, makanya ketika kita belajar kita bisa menghindari. Laulal qaidu, contoh lagi nih. Laulal qaidu lahuzimal jaishu, kalau bukan karena panglima atau pemimpin, lahuzimal jaisu, maka pasukan akan kalah. Jadi dia akhirnya membanggakan si komandan, si pemimpin perang ini, lupa kepada Allah. Sebenarnya yang membuat hebat itu semuanya adalah Allah SWT. Yang membuat menang itu bukan pemimpin yang hebat, tetapi Allah. Laula juhdul mukhlisina, kalau bukan karena usaha keras, kerja keras para relawan yang ikhlas, lama najaha hadzal amr, maka tidak akan sukseslah acara ini. Nah, ini panitia merasa bahwa yang membuat sukses itu adalah kerja keras para panitia. Maka dia katakan, kalau bukan karena kesungguhan para panitia yang ikhlas ini, wah, acara tidak akan selesai. Tapi hendaknya apa? Laulallah, kalau bukan karena pertolongan Allah, kehendak Allah, kemudian usaha para relawan, maka acara ini tidak akan sukses. Begitu bagusnya. Nanti yang punya sambutan untuk jadi panitia, ya kita katakan seperti itu. Sanahzimul aduwa wa nuhaqqiqun nasra. Sanahzimu, saya akan serang, saya akan kalahkan al-aduwa, musuh, wa nuhaqqiqun nasra, akan saya wujudkan kemenangan. Nah, harusnya ditambah apa? Biiznillah, dengan izin Allah akan kami, gitu. Jangan sampai merasa kita sendiri yang bisa mengalahkan musuh yang mewujudkan kemenangan. Wasahihu fi misli hadhil aqwal, ini yang benar. Wasahihu fi misli hadhil aqwal, yang benar dalam perkataan yang seperti ini apa, bagaimana? An yaqula laulallah, kalau bukan karena Allah, summal qaid, kemudian pemimpin atau panglima, lahuzimal jaisu, maka akan kalahlah pasukan. Nah, disebutkan Allah, kemudian
Lawalal qaidu, lawalallahu, kalau bukan karena Allah, summal qaidu, kemudian pemimpin, lahuzimal jaisu, maka lahuzimal jaisu, maka akan kalahlah pasukan. Laulallah, jika bukan karena Allah, summa juhdul mukhlisin, kemudian usaha keras orang-orang yang ikhlas, lama najaha hadzal amr, maka tidak akan sukseslah urusan ini. Contoh lagi, sanahzimul aduwa insyaallah, kami akan kalahkan musuh insyaallah jika Allah berkehendak, wa nuhaqqiqun nasra, dan akan kami wujudkan kemenangan. Baik, kita lanjutkan biar selesai. Yang kedua, bab ta'liqul khayt, atau ba ta'liqul khayti wal halaqati wa nahwihi ma li raf'il bala aw daf'ihi. Ini termasuk jenis kesyirikan juga, adalah ta'liqul khayt, menggantungkan tali, mengalungkan tali, wal halaqah, dan gelang atau bulatan, wa nahwihima, dan lain sebagainya, li raf'il bala, dalam rangka untuk menghilangkan bala, menolak bala, au daf'ihi, menghilangkan bala atau menolak bala. Nah, ini umum di kalangan masyarakat tradisional yang belum ngaji, kemudian dia masih begitu kuat memegang tradisi warisan nenek moyangnya, ya kadang-kadang masih dikenal di masyarakat, masih umum ya, orang melakukan hal-hal yang sebetulnya itu ada unsur kesyirikan. Yu'alliqu ba'dun nas, sebagian orang menggantungkan, mengalungkan, fi unuqihi, di lehernya, au fi raqabatihi, atau di lehernya, ya, lehernya dikalungkan, au yalbisu, atau memakai, fi yadihi, di tangannya, khayton, benang, wa nahwahu, dan sebagainya. Jadi ada orang meyakini dengan mengalungkan sesuatu benda, menggantungkan satu kalung, dengan keyakinan bahwa itu akan menjadi penolak bala atau menghilangkan bala. Wa yadhunnu, dan dia mengira, anna hadhil khuyut, bahwa tali-tali itu, benang-benang itu, tu'alijul amrad, mengobati penyakit-penyakit, menyobati penyakit. Jadi dia yakin bahwa itu akan menjadi obat. Au tamna'u, atau mencegah, al-isabata bil ain, terkena penyakit ain. Jadi ada masyarakat yang masih membiasakan meyakini bahwa benda-benda tertentu, kalau dulu di kampung saya biasa anak kecil, bayi itu digantung pakai gelang, isinya pakai, ya itu biasa. Mereka berkeyakinan bahwa itu bisa mencegah penyakit. Atau kalau ibu-ibu baru melahirkan, dia kemana-mana harus bawa gunting, terus bawa bumbu dapur, namanya kan. Ada yang seperti itu masih, dengan keyakinan bahwa ini kalau orang lagi baru melahirkan itu kemana-mana itu harus bawa senjata. Dia merasa bahwa itu akan menjadi mencegah dari penyakit dan seterusnya. Wa dzalika minal umuri allati la taliqu bil aqlil muslim. Hal seperti itu termasuk perkara-perkara yang tidak pantas, yang tidak cocok dengan akal orang muslim, dengan logika kita. Tidak masuk akal, ya. Alladzi kammalahu Allahu bid-din, yang Allah sempurnakan agama ini dengan akal itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sempurnakan manusia ini dengan akal dan agama. Wa harrarahu, dan Allah bebaskan orang muslim itu minal wathaniyat, dari berbagai macam
paham keberhalaan, wasaniyat, paham berhala, paham paganisme, wal khurafat, dan berbagai macam khurafat. Khurafat itu mitos, kemudian ya berbagai macam ini ya mitos atau hal-hal yang sebetulnya itu khayalan atau warisan orang dulu, kepercayaan yang mendahului. Khurafat, cerita-cerita yang tidak masuk akal ya. Inna ilajal amradi, sesungguhnya mengobati penyakit-penyakit itu la yakunu, tidak boleh, tidak terjadi bil asbabil muharramah, dengan sebab-sebab yang diharamkan. Harusnya orang itu kalau mau mengobati penyakit, mencegah bala dan menghindarinya itu dengan cara hal-hal yang diridhoi Allah, yang dibenarkan, bukan dengan cara-cara yang diharamkan. Wa innama, tapi seharusnya mengobati itu yakunu bil adwiyatis sahihah, dengan obat-obat yang benar, yang bisa diterima secara logika. Oh, ini kita minum obat ini karena obat ini mengandung unsur ini yang akhirnya bisa menolak penyakit ini, bisa menetralisir racun ini. Itu dia logika. Jadi kalau kedokteran itu dia memberi obat itu berdasarkan ya secara logika bisa diterima, dan memang itu secara empiris itu memang terbukti. Jadi dia meneliti atau mungkin pohon-pohon atau zat-zat tertentu hasil dari penelitian dia, oh ini mengandung unsur ini yang akan bisa menolak penyakit ini, dan sudah ada ditemukan. Jadi itu logis. Beda kalau umpamanya pakai cimat-cimat, itu kadang nggak logis, karena tidak nyambung maunya bagaimana mengobati ini dengan benang atau dengan apa seterusnya. An-nafi'ati bil adwiyati sahih, dengan obat-obatan yang benar, yang sahih, an-nafi' yang bermanfaat, wa nahwiha, dan lain sebagainya, minal asbabil mubahah, dari sebab-sebab yang dibenarkan, yang dimubahkan, yang dibolehkan. Ma'al i'timad, disertai dengan bergantung ala Allah, kepada Allah. Jadi berobat dengan cara-cara yang benar, memilih zat-zat yang bermanfaat, dengan bergantung, bahwa tidak meyakini bahwa obat itu yang menyembuhkan, tapi bergantung kepada Allah. Wal i'tiqad, dan berkeyakinan bi annahu wahdahu wan nafi'ud dhar, minum obat yang dibenarkan, yang bermanfaat, tapi tetap bergantungnya hanya kepada Allah. Terus apa lagi? Meyakini yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa memberi manfaat atau madarat. Wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu telah melarang an hadhil umur, dari perkara-perkara ini. Fahina ma ra'a rajulan, jadi Rasulullah sudah melarang praktek-praktek seperti tadi. Buktinya apa? Fahina ma ra'a rajulan, maka ketika dia melihat seseorang labisan memakai halaqatan, gelang, ada ngelihat seseorang pakai gelang, masnu'atan, yang dibuat minas sufri, dari tembaga. Ankara alaihi, Nabi Muhammad mengingkari, artinya melarang. Ada seorang sahabat ditemukan atau dilihat oleh Rasulullah SAW memakai gelang, lalu Rasulullah tidak setuju, mengingkari hadal fi'la, perbuatan itu Rasulullah mengingkari. Kama jaa fil hadis syarif, seperti yang disebutkan dalam hadis yang mulia, an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, wasanya Rasulullah SAW ra'a, melihat rajulan, melihat seseorang, fi yadihi, di tangannya halaqatan, ada gelang. Ini riwayatnya dari Imran bin Husain
bahwa Rasulullah SAW melihat seseorang memakai gelang dari tembaga, min sufrin dari tembaga. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, ma hadhihi. Jadi ketika ada orang memakai gelang, dilihat sama Rasulullah, ditanya, apa ini? Gelang apa ini? Qala minal wahina. Oh, ini saya supaya dibebaskan dari wahina. Maksudnya ketika ditanya, kenapa kamu pakai gelang ini, untuk apa? Oh, saya pengen supaya sembuh dari wahina, penyakit sejenis penyakit ain. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, setelah ditanya dijawabnya seperti itu, kemudian beliau bersabda, inzi'ha, lepaskan gelangnya, lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sungguhnya dia tidak akan menambahkan kepadamu kecuali semakin lemah. Jadi dia berpikir bahwa dengan pakai gelang itu dia akan sembuh dari penyakitnya. Penyakit dia mungkin nggak enak badan dan seterusnya, itulah penyakit itu. Ternyata kata Rasulullah SAW, lepaskan itu, karena itu tidak akan menambah sembuh, tapi akan menambah semakin parah. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika, semuanya jika engkau mati wahya alaika, dan kamu masih melakukan perbuatan itu, maksudnya memakai gelang dengan keyakinan menjadi penyembuh sampai dibawa mati, ma aflahta abadan, kamu tidak akan beruntung selamanya. Itu maksudnya celaka. Karena itu dianggap suatu perbuatan syirik. Kalau syirik sampai dibawa mati, maka itu sangat berbahaya. Wara'a Hudzaifatu, dan Hudzaifah berpendapat atau melihat radhiyallahu anhu, suatu ketika Hudzaifah melihat seseorang, rajulan, seseorang, fi yadihi, di tangannya khaitun, ada tali benang. Kalau tadi gelang dari tembaga, ini dari benang. Minal humma, dari penyakit panas. Jadi ada seseorang memakai gelang benang, niatnya supaya mengobati penyakit humma, panas. Faqata'ahu, lalu langsung dipotong sama Hudzaifah. Itu potongnya di seberangnya, bisa digunting atau dihilangkan. Faqata'ahu, maka memotongnya. Wa tala qaulahu ta'ala, lalu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu, dan tidaklah beriman, aktsaruhum, kebanyakan dari mereka, billahi, kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, illa wa hum, tapi mereka, illa wa, kecuali mereka, wa hum musyrikun. Jadi unsur kesyirikan itu memang sangat banyak ya, sangat dekat dengan orang, sampai mereka orang-orang yang beriman kepada Allah saja masih banyak melakukan kemusyrikan. Makanya kita perlu mempelajari, khususnya jangan sampai kita terjerumus kepada syirik besar, karena syirik besar itu sangat berbahaya. Allah tidak mengampuni dan akan menghapus semua amal kita, akan membatalkan keimanan kita, bahkan akan menjadikan kita keluar dari Islam dan kekal di dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik, insyaallah ini kita pembelajarannya kita selesaikan yang ini, sekaligus untuk persiapan untuk PTS ya. PTS-nya kapan? Pekan depan ya. Tanggal atau pekan berikutnya lagi. Hah? Iya, jadi nanti kita selesaikan sampai adab khuli ghairillah. Udah selesai, berarti sampai situ. Insyaallah kita selesaikan situ. Soalnya diambil dari depan. Soalnya 10 gampang-gampang semua. 10 soal, satu soal berarti nilai 10. 10 kali 10 berarti 100.
Salah satu 90, salah dua 80, salah semua ngulang 0. Ya insyaallah Ustadz akan ambilkan soal yang gampang-gampang, jawabnya tergantung. Soalnya gampang, jawabnya tergantung. Kalau yang belajar paham insyaallah. Jawabnya bagaimana? Kalau soalnya bahasa Indonesia, jawabannya bahasa Indonesia. Kalau soalnya bahasa Arab, jawabannya bahasa Arab. Kalau nggak nyambung gimana? Kamu datang orang Arab, ya fulan kaifal hal? Alhamdulillah, baik-baik. Biasanya paham gak dia? Nggak paham. Makanya nanti kalau soalnya bahasa Arab, jawabnya bahasa Arab. Kalau soalnya bahasa Indonesia, jawabnya bahasa Indonesia. Biasanya soalnya bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Kita di Mekah ini ya, di Baitul Syakir ini termasuk kampus Mekah. Baik, insyaallah ila liqa fil usbu' al-qadim ila nunhi ad-daras insyaallah naltaqi marratan wahidah kaman ba'da dzalika nasta'id bil imtihan wa na'khudh al-as'ilah ana akhtar aisarul as'ilah wa nakhtar faqat 10 as'ilah faqat 10 as'ilah 10 soal saja. Jazakumullah khair. Haya bina nakhtatim bi alhamdulillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Idan antum ta'maluna tadribat bi anfusikum. Latihan-latihan yang ada biasanya enggak jauh-jauh dari latihan yang ada. Kalau bisa mengerjakan latihan berarti insyaallah bisa mengerjakan ujian. Dan iqra'u al-mawad ad-dirasiyah summa tatadarrabuna bil as'ilah al-mawjudah fil kutub. Jadi berlatih dengan soal-soal yang ada di kita. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.